Selama beberapa generasi, orang-orang Yahudi sudah menunggu kemunculan red heifer ini, lembu betina merah. Dan 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2022, lembu merah ini ditemukan di Texas, kemudian diterbangkan ke Israel. Lembu merah sudah siap, menorah sudah ada. Tabut perjanjian juga sudah disiapkan. Bangsa Israel akan segera memulai pembangunan Bait Allah yang ketiga. Kalau bangsa Israel begitu yakin Mesias akan datang, tentu kedatangan Tuhan yang kedua sudah sangat dekat. Shalom saudara. Yang pertama tentu kita kepingin tahu apa sih itu red heifer atau lembu betina merah. Tradisi pengorbanan lembu merah ini sudah dilakukan sebanyak 9 kali. Pengorbanan yang ke-9 sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Sejak itu belum ada pengorbanan lembu merah lagi. Mari saya bacakan dari Bilangan 19 ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk. Nah, sebetulnya lembu merah ini untuk apa? Mari saya bacakan ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan, maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu itu dan menaruhnya pada satu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Jadi lembu ini nanti akan dikorbankan, kemudian dibakar di atas mezbah, lalu abunya dikumpulkan dan kemudian akan dicampurkan dengan air. Nah, campuran abu dan air ini dipakai sebagai sarana untuk penghapusan dosa umat Israel. Orang-orang Israel ini sudah lama sekali tidak mempersembahkan korban lembu betina merah. Sudah 2000 tahun lebih mereka tidak menemukan lembu merah. Tetapi 3 tahun yang lalu lembu-lembu merah ini ditemukan kembali di Texas. Mereka dibawa dari Texas ke Israel, mereka dirawat, dipelihara secara khusus menurut aturan hukum Taurat. Setelah diseleksi, ternyata ada satu yang memenuhi kriteria sebagai korban yang sempurna. Lembu ini berumur 3 tahun, tidak bercela dan tidak bercacat. Bulu-bulunya harus berwarna merah sempurna. Tidak boleh ada satu pun helai bulu yang tidak berwarna merah. Dan yang terpenting, hewan ini tidak pernah kena kuk. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan lembu ini akan dikorbankan? Bangsa Israel sudah menetapkan bahwa Sabbath of Red Heifer ini, pengorbanan lembu betina merah ini ditetapkan pada tanggal 21 Maret. Nah, apa yang penting kita perhatikan? Pengorbanan lembu betina merah yang ke-10 ini akan menandai dibangunnya bait suci, bait Allah yang ketiga. Nah, peristiwa ini sudah ditunggu lama oleh orang Yahudi. Ini menandai Mesias yang mereka harapkan akan datang. Lalu di manakah Bait Allah ini akan didirikan? Secara teknis sudah ada lembaga yang ditunjuk oleh bangsa Israel untuk menghitung secara presisi. Ruang Maha Kudus dari Bait Suci yang ketiga ini berada di antara Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Emas, The Dome of Rock di Temple Mount. Nah, problemnya wilayah ini tidak sepenuhnya dikuasai oleh Israel. Tentu ini akan menimbulkan gejolak, akan membawa dampak geopolitik yang luas. Tapi tentu saja militan-militan yang ada di sana tidak akan tinggal diam. Mereka dengan tegas sudah menyatakan siap untuk mempertaruhkan nyawa menjaga kesucian tempat mereka. Dan saudara perlu tahu, serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu itu ada hubungannya dengan lembu merah dan pembangunan bait suci yang ketiga ini.
Mereka tahu persis rencana ini sehingga mereka mengadakan penyerbuan. Untuk itu Sanhedrin sudah melakukan lobi-lobi secara luas. Mereka melobi Presiden Rusia, Vladimir Putin. Mereka juga sudah melobi Presiden Amerika yang baru, yaitu Donald Trump. Dan Donald Trump menyatakan dukungan sepenuhnya untuk membangun Bait Suci yang ketiga. Bukan itu saja, Sanhedrin juga sudah melobi pemimpin-pemimpin bangsa Arab keturunan Ismail untuk turut mendukung pembangunan Bait Allah yang ketiga ini. Terakhir yang paling penting, lalu apa hubungannya dengan kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita melihat nanti hari-hari ke depan bagaimana perkembangannya. Tetapi bagi kita, Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Kita tidak perlu pengorbanan darah lembu betina. Darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib sudah menebus dosa-dosa kita. Saya mau ingatkan satu ayat buat saudara. Saya bacakan di Lukas 18 ayat yang ke-8. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Kalau bangsa Israel begitu yakin Mesias akan datang, tentu kedatangan Tuhan yang kedua sudah sangat dekat. Untuk itu buat saudara dan saya, mari kuatkan pondasi iman kita, teguhkan iman kita, sehingga ketika nanti Tuhan datang, Dia mendapati ada iman di dalam setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.